kepada Bapak Dr. Yunus Wonda, SHMH. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kehadirannya di pagi hari ini. Seluruh departemen yang melayani Tuhan di lingkungan Gereja Kimbe di Tanah Papua. Yang kami hormati 13 koordinator yang sudah hadir dari berbagai pelosok tanah di negeri ini. Yang kami hormati 96 ketua-ketua klasis beserta jajarannya yang sudah hadir dalam rapat ini. Yang kami hormati ketua panitia pelaksana beserta semua panitia yang turut serta acara rapat kerja 3 sinode. Yang kami hormati ketua STP Wakil Pos Jayapura beserta semua keluarga besar STP. Yang kami hormati seluruh yayasan-yayasan sekolah-sekolah Alkitab yang bernaung di bawah naungan Gereja Kimbe di Tanah Papua. Selamat datang dan dalam kasih Tuhan. Yang kami hormati para hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan sampai hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Yang kami kasihi di dalam Tuhan, para tamu undangan dan semua simpatisan umat Tuhan yang boleh mengikuti bersama rapat dari acara hari pertama sampai hari ini. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan. Oleh karena kasih kemurahannya saja kita semua boleh berdiri kuat, diizinkan oleh Tuhan satu hari lagi bersama-sama kita menikmati nikmat dan anugerah Tuhan. Silakan duduk kembali. Aku adalah Papua, aku adalah Maluku, akulah Nusa Tenggara, akulah Sulawesi. Tuhan menciptakan Papua berbeda dan spesial. Semenjak Republik ini berdiri, Di ujung timur terbentang tanah yang indah dan raya.
keindahan-Mu dan mengambil kekayaan-Mu. Tapi bukan kami punya Sungai yang mengalirkan emas, gunung yang menyimpan sejuta misteri keindahan. Itu bukan kami punya. Itu bukan kami punya. Semua anugerah itu bukan menjadi bagian kami. Bagaimana kita boleh seperti ini dengan istana kita sendiri? Sampai kapan? Perut gunungmu yang mengandung emas membuat duka, kesedihan, dan air mata yang berkepanjangan, yang menimbulkan luka yang dalam. Siapa yang mampu menghentikan luka dan luka ini? Utusan-utusan Tuhan yang telah ditetapkan bagi tanah dan generasi. Sampai kapan kesedihan ini berakhir? Sampai kapan kemiskinan ini berakhir? Sampai kapan duka ini berakhir? Sampai kapan kami bisa menikmati kekayaan alam di atas tanah kami sendiri? Sampai kapan? Kapan? Kami butuh perubahan. Kami butuh perubahan. Perubahan. Kami butuh perubahan. Doa yang tulus terus untukmu, Papuaku. Terima kasih karena keindahan kekayaan-Mu sudah mengangkat harkat dan martabat kami. Walaupun kami harus ditindas, namun kami akan terus berdiri, berjuang, dan bangga menjadi orang Papua. Tuhan, pulihkan negeri kami, selamatkanlah generasi kami. Amin. Bersukaria dari namanya yang maha tinggi atas penyertaan dan perbuatannya yang ajaib. Tuntunannya selama 3 hari kita boleh melaksanakan Raker Sinode yang ketiga. Marilah Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan dengan mulut kita. Kita memberikan penghormatan dan pengagungan kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita menyanyi bersama dalam nyanyian kemenangan iman nomor 157. Kita akan menyanyi ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Ayat yang ketiga dimohon kepada Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan berdiri. Siap hormat pada kami seluruh hamba-hamba yang bertugas di altar-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam mereka dan juga di dalam hati
hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah penutupan rakyat ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam pimpinan dan pertolongan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dia bekerja itu, orang lain tidak bekerja. Orang lain itu kerja yang lain-lain. Tetapi yang lain itu mereka abaikan. Itu yang dia kerja. Apa itu? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, terus orang kusta dipulihkan, terus orang mati dibangkitkan. Semua itu diabaikan oleh imam-imam ini. Mereka sudah tinggal. Dan orang-orang pemungut cukai, orang-orang pelacur, imam-imam sudah tinggal. Tapi Yesus datang melayani di situ, melayani orang yang imam-imam ahli Taurat tidak melayani, dia kerja di situ. Di dalam Alkitab ada bukti. Gereja sekarang ini punya kuasa itu. Setiap klasis dilantik atau bahkan pengurus klasis melantik orang pakai kuasa apa? Kuasa ini. Pertama Tuhan Allah melantik anaknya datang ke dunia untuk kerja itu. Dan yang kedua Tuhan Allah yang sebelum naik ke bilang kuasa surga dan bumi diserahkan kepadaku. Oleh karena itu hari ini saya mengutus kamu dengan kuasa ini. Jadikan segala bangsamu muridku. Sudah. Mereka sudah bikin. Sekarang kuasa itu ada di gereja kita. Ada di kita. Itu sebabnya badan pengurus boleh mengutus orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus pergi. Itu apa? Kuasa. Dengan kuasa itu. Kemarin mereka lapor itu saya menangis. Di kota ini sedikit-sedikit amplop. Tapi mereka bilang ketua saja 500. Kami yang lain Tuhan yang lihat, Tuhan yang bayar. Pergi dengan kuasa itu. Dan mereka sungguh-sungguh melayani. Kita yang kota ini, mungkin kita yang apa sudah makan ini. 5 juta, 10 juta, 4 juta, 3 juta banyak yang kita makan. Tapi mereka tidak. Yang lapor dari sini sampai di sana itu saya menangis. Karena apa? Itu hamba Tuhan yang benar. Kamu pakai kuasa itu. Kamu dilantik. Kamu disuruh pergi. Dengan kuasa itu. Di dalam Yohanes bilang, hamba-hambaku yang setia, aku akan menghormati. Dalam aturan, komandan tidak bisa menghormati anak buah. Tidak ada aturan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, saya akan menghormati saya punya hamba yang setia. Tuhan melihat. Semua orang tidak tahu waktunya pelayanan. Yang dari suruh-suruhan, dari di bawah itu. Yang kemarin bilang, kalau manusia suruh tidak boleh pergi. Tuhan Allah suruh baru pergi itu. Tuhan ada lihat. Tuhan ada lihat kamu. Sinode dia tidak lihat kamu. Orang-orang kota tidak lihat kamu. Tetapi Tuhan yang mengutus kamu memberi kuasa melihat kamu. Akan memberkati kamu. Oleh karena itu, hari ini ada sejumlah pendeta akan dilantik.
hamba Tuhan akan dilantik. Tapi dengan kuasa itu, kuasa yang sama kami akan melantik mereka untuk pergi. Satu kali di POA, saya dengan teman-teman melantik ketua-ketua kelas. Sesudah baris, saya bilang, kamu ini punya istri-istri adakah? Baris di belakang. Mengapa saya suruh mereka berdiri mereka bukan ketua kelas itu, baru saya suruh berdiri di belakang ini. Karena saya tahu, kamu bapak-bapak tukang keluar tinggal di Timika, Jayapura, Nabire, tetapi yang jaga umat adalah ibu ini. Jadi saya melantik ibu-ibu ini lagi lapis supaya kau keluar ada yang menjaga di sini. Pergi dengan kuasa ini, pergi. Tuhan akan datang ketemu kita di lapangan, bukan di kota atau di rumah. Bapak Ibu, saudara yang kasih. Oleh karena itu firman Tuhan ini, arahkan kita pemilihan ini harus pergi, bagi karunia dan kuasa itu kepada semua orang, jangan simpan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam terakhir ini sungguh kami marah-marah. Kami capek, kami lemah. Tapi kami ingat di atas kesakitan yang luar biasa dari salib, Yesus katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak, ampuni kami jika kami salah, kami ada dendam, marah-marah. Tuhan ampuni kami. Kami mau menerima roti sebagai lambang tubuh Yesus yang dihancurkan untuk kami, dan cawan sebagai darah Yesus menyucikan kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Amin.
seperti Adam jatuh dalam dosa, dipisahkan dari Allah. Rohani, secara rohani. Sama. Sekarang, mulai dari Taman Getsemani itu, Tuhan Allah sudah pisahkan anaknya. Mulai dari kita lihat dia punya doanya. Keluar keringat dengan darahnya itu mulai dipisahkan. Sampai di kayu salib, minta air tidak dengar. Aku haus dan juga Eloi Eloi lama sabatani. Mengapa Tuhan tidak lihat? Karena sudah pisahkan. Pisahkan karena apa? Dia ada padang berat yang pikul. Ini apa di atas ini? Dosa kita. Itu sebabnya Tuhan Allah biarkan dia untuk tanggung jawab. Oleh karena itu, ini roti ini Tuhan tanggung jawab kita punya dosa, dihancurkan. Mari kita makan. Makan. Bapak terima kasih. Terima kasih banyak. Tuhan ganti posisi kami. Yang harus dihukum adalah kami. Tetapi Allah pencipta kami yang ganti. Terima kasih banyak. Kami sudah diselamatkan. Kami menang. Baru saja kami rayakan kebangkitan Yesus. Kami sudah dibangkitkan. Kami menang di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur atas tubuh Yesus yang kami makan sekarang ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Setelah itu dia ambil tawan. Ini darah Yesus. Dia tumpahkan untuk dosa-dosa kita. Sebelum kita makan, hamba Tuhan pasti berdoa untuk tawan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, terlalu baik bagi kami. Kebaikan Engkau telah buktikan di atas kayu salib. Melalui doa-Mu di Taman Getsemani, kalau harus aku meminum cawan ini, biarlah terjadi seturut kehendak-Mu. Dan Engkau sudah melakukan itu. Dan sebagai peringatan, kami sudah makan tubuh-Mu yang sudah dipecahkan. Dan saat ini kami mau minum darah yang tercurah di atas Golgota itu. Biarlah darah-Mu yang menyucikan, menguduskan kehidupan kami. Untuk kali ini layak menjadi alat-alat di tangan-Mu dalam pelayanan yang cukup berat ini. Untuk itu kami menyerahkan dan mengucap syukur atas darah-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini darah Yesus yang menyucikan kita. Mari kita pergi memberitakan Injil dengan kuasa darah ini. Mari kita minum. Allah ugata mewah, watenawa, wah. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menghormati dan merenungkan pengorbanan Kristus bagi kami, umat yang berdosa. Terima kasih atas karya-Mu. Kami tidak sanggup balas kebaikan Tuhan. Hari ini yang kami bisa lakukan ini kami mengingat dan mengucap syukur apa yang Tuhan buat. Hari ini kami boleh ada, kami boleh gagah, kami boleh kuat hanya karena pengorbanan. Terima kasih atas kerja-Mu ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang pertama saya panggil untuk badan pengurus kekosongan, badan pengurus sinode. Pertama Pendeta Desirius Adi STH sebagai Departemen Perdamaian dan Keadilan menggantikan almarhum Yoris Dol. Yang kedua
Bapak Dr. Robi Kayame, Esket Enkes sebagai Departemen Berkarya. Yang ketiga, Bapak Pendeta Silas Tenuye sebagai Koordinator Awai Paida. Bapak Silas Tenuye. Bapa, ini kami merendahkan diri di altar Tuhan. Di hadapan-Mu kami merasa bahwa kami tak sanggup, kami tidak bisa. Kami katakan kepada Engkau bahwa kami tidak mampu. Pertolongan kami datang daripada Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan telah menjadikan dengan tangan-Mu yang mulia kepada dua beliau ini ya Bapa. Tuhan, Engkau bahkan mereka dua dengan nama-Mu, dengan kuasa-Mu, wibawa dan otoritas Tuhan, menyertai dan memandu dalam tugas dan tanggung jawab mereka dua. Nyatakan kuasa dan keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan mendahului mereka dua. Kata-kata mereka dua dapat dipakai oleh Tuhan. Bapa, kita langkah kehidupan mereka dapat dipakai oleh Tuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada kedua hamba-Mu ini. Pak Adi, kami topan dia di dalam tangan Tuhan, berkata akan dia berbicara tentang meraih kemanusiaan. Yesus datang dari surga demi manusia. Dia akan berbicara tentang manusia, sisa-sisa manusia yang ada di tanah Papua ini. Pandanglah dia, berkati dia, lebih dari kuasa yang Tuhan berikan kepada Pak Dowi itu Tuhan letakkan atas dia, lebih 100% lagi di atas Maria. Mengakui betul-betul dia. Pak Robi berkati dalam tugas dan tanggung jawab dalam Bapak Departemen tahun Bapak ini. Tuhan tolong dan pada dia sebagai alat penuh. Bibir mulut dia dapat dipakai oleh Tuhan. Sebagai Allah berkati dan merapi Jeremia dan Yesaya dan Musa, dan dikagumi oleh orang banyak yang dilihat dan dengar apapun yang mereka lakukan. Hanya Tuhan sudah pakaikan. Berkati kedua anakmu dan kedua anakmu kami. Kau perhitungkan tangan Tuhan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan supaya kau pakai mereka dua sebagai alatmu yang sangat penting dunia ini, sekarang ini dan ke depan dan selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah Allah, panggilan-Mu yang mulia, luar biasa. Dari suku kami masing-masing, marga kami masing-masing, gereja kemah ini di tanah Papua, dan Tuhan bentuk tempat hamba Tuhan supaya mereka mau melanjutkan tugas tanggung jawab profesi dan Tuhan karuniakan. Oleh karena itu, empat hamba Allah, saya kukuhkan mereka, melantik mereka, mengutus mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah
mengakhiri ibadah penutupan dengan doa berkat, doa kolektif dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Sinode Bapak Pendeta Yaya Ladoan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami kembalikan hormat dan pujian kepada-Mu, karena Engkau telah memberkati kami dengan puji-pujian. Salam. Selamat malam untuk kita semua. Saya pikir saya sudah sampaikan laporan saya pada waktu itu, tapi hari ini atau malam ini saya bisa sampaikan secara rincian. Agak sedikit panjang, jadi mohon sabar ya. Yang saya kasihi Ketua Sinode ini di Tanah Papua dan jajarannya, yang saya hormati para peserta Raker Sinode ketiga yang saya hormati, izinkan saya untuk saya bisa sampaikan laporan panitia pada malam ini. Saya langsung masuk saja. Bantuan dari pemerintah sampai hari ini belum ada. Yang ada adalah sumbangan sinode, sumbangan klasis, sumbangan profesional, sumbangan jemaat. Ini semua sekitar terkumpul 720.933.000. Pengeluaran 520.283.000. Dari 700,70 juta. Dana sisa yang kami harus kembalikan kepada kas Sinode 127.650.000. Yang lain kami sudah pakai dalam kebutuhan Raker Sinode. Jadi tidak ada sisa yang ada saya mau serahkan kepada Sinode. Modal awal dari Sinode 30 juta. Bapak Ato pengusaha minyak di Nabire 30 juta. Pak Hamnawipa Kepala Dinas Kominfo Papua Tengah 10 juta. Anggota MRP Papua Tengah 30 juta. Tambah tadi Pak Murid dia sumbang 5 juta lagi, jadi 35 juta. Anil Labene anggota DPR Papua Tengah 5 juta. Christian Odikleo anggota MRP Papua 5 juta. Martin Pipakaro kaum profesional 5 juta. Gerald Gobai koordinator Paniai 1 juta. Demianus Wama 200.000. Paulus Kayame kaum profesional 1.900.000. Yosan Pigome kaum profesional 1 juta.
APG Amungsha 2 juta, sumbangan panitia 120 juta, pendaftaran peserta 108.900.000, sumbangan wajib klasis 357.550.000, kolekte 13.383.000, total 720.933.000. Jadi uang saya mau serahkan, panitia hanya pakai kebutuhan rakyat, dan panitia juga tidak pakai dari uang yang ada ini. Jadi kami tidak pakai apa-apa, kami mau kembali karena ini Sinode punya kegiatan. Jadi saya harap ke depan kita harus kerja untuk Sinode, bukan tempat kita cari uang, tidak. Jangan pernah kita berpikir bahwa di situ tempat uang, tidak ada uang. Kita yang memberi. Jadi malam ini saya mau kembalikan uang yang ada pada kami, panitia. Saya juga kembalikan kepada Sinode karena itu dia punya uang, bukan saya panitia punya uang. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Ini perpuluhan 70 juta. Saya mau serahkan kepada Sinode. Masih ada sisa dana 127.650.000. Saya mau serahkan lagi. Foto. Saya pikir begitu, sumbangan ini Bapak Ibu punya uang, dan saya kembalikan kepada beliau pun, karena dia punya kegiatan. Terima kasih semua dukungan. Tuhan Yesus akan memberkati di dalam kehidupan kita sampai kita ketemu lagi. Terima kasih. Contoh yang luar biasa. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Yang terhormat Bapak Bupati, kepada Kepulan, Ibu, dan para peserta rakyat Sinode, saya menyampaikan terima kasih. Kesempatan ini pertama kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita semua hanya anugerah Tuhan, sehingga kita diberkati oleh Tuhan dalam profesi kita sebagai gereja, tapi sebagai anak-anak gereja atau anak-anak Injil yang bisa menjadi cahaya dalam pemerintahan, sehingga hari ini kita bisa
Bapak Bupati datang untuk menutup acara ini, tapi sebelumnya Bapak Wakil datang sudah membuka. Kami menghormati dan menghargai, bahkan menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil dan Bapak Bupati Ibu bersama. Saya hanya satu saya yang saya titipkan sebagai ketua Sinode di tanah Papua. Titipan kami gereja Kimi di tanah Papua, sebagai anak inti yang menjadi bupati. Pesan saya bisa bangun satu menara salib, mungkin di bandara kah, orang datang bahwa ini negeri ini. Itu pesan saya, pesan gereja ini. Dia datang dengan agama, dia datang dengan segala kejahatan, tapi ada menara salib di sini atau ini di sini. Itu usulan gereja ini di tanah Papua untuk pintu masuk di kesalahan. Itu pesan kami. Saya pikir saya tidak akan banyak komentar tadi, menyampaikan terima kasih. Bapak sudah menyatakan untuk mendukung dan memberi support, dan di belakang kami saya atas nama Sinode terima kasih banyak. Pasti kami gereja ini banyak hal yang kami butuh, pasti kami akan datang ke Bapak, itu pasti. Tapi pesan saya berikut terakhir, gereja Kimi para hamba Tuhan. Hari ini konsep saya doa dan puasa kita jawab. Kita doakan, kita punya pemimpin-pemimpin ada di gereja, ada di pemerintah, karena iblis sedang menghancurkan kita negeri ini. Mari kita menangis kepada Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan untuk pemulihan negeri ini. Ini harapan saya. Mari kita harus berdoa dan berdoa. Kita bungkus kita punya pemimpin-pemimpin supaya Tuhan jaga, Tuhan kawal. Itu harapan kita. Sehingga hanya doa Tuhan bisa bawa bukit terbang. Terima kasih. Dan saya percaya pasti Bapak sudah komitmen untuk membangun negeri ini dengan kasih yang tadi. Itu tidak akan membangun suku atau ras atau agama, tetapi pasti kasih itu akan muncul. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kesempatan sebagai kader gereja Kimi Injil yang hari ini melaksanakan rapat untuk pelayanan di tanah Papua. Saya tidak bisa gunakan yang terhormat, tapi shalom malam kita semua. Karena sekali-kali saya pilih yang terhormat itu waktunya terlalu panjang habis. Jadi yang intinya itu bicara singkat dan habis di waktu yang terhormat. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini saya bisa ada di tempat ini untuk mengikuti, terutama untuk penutupan rapat kerja Sinode yang ketiga. Pertama saya mohon maaf, kemarin saya tidak bisa hadir di pembukaan karena saya ada di dua pilihan. Pilihan nomor satu, gereja pasti akan selalu ada dengan saya. Tapi yang satu ini tidak selamanya saya ada dengan mereka. Jadi saya harus hadir. Akhirnya saya harus ke Sorong. Karena kami seluruh bupati setanah Papua, ke provinsi Papua, ke setanah Papua, bupati, wakil bupati, gubernur, 6 gubernur dalam acara serah terima jabatan Ketua BPK RI perwakilan Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan di Sorong. Akhirnya saya tidak bisa hadir. Yang kedua, saya minta maaf sekali hari ini saya bisa hadir sebagai kader gereja ini. Saya tidak sebut apa-apa. Pada saya ingin buat banyak hal untuk gereja, tetapi saya baru dilantik baru 28 hari, 9 hari. Belum bisa bikin apa-apa. Karena di dalam biografi saya belum rapikan.
Sehingga belum ada kebijakan yang bisa saya buat untuk gereja saya. Mohon maaf sekali sebagai kader gereja ini. Amin. Saya hadir sebagai bupati, tetapi saya adalah kader bapak-bapak. Amin. Gereja ini membentuk saya menjadi pemimpin. Di mana-mana saya jalan di gereja manapun selalu saya bilang saya dibentuk oleh gereja Tema Injil menjadi pemimpin. Saya sulit dan saya tidak akan pernah tinggalkan gereja itu. Disitulah saya dibentuk. Amin. Saya diajar untuk menjadi pemimpin. Karakter saya dibentuk. Dan di tempat ini, di sekolah ini, di tempat ini sudah saya dibentuk di sekolah. Saya bangga bisa ketemu semua hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil. Doa Bapak Ibu, hari ini saya bisa menjadi bupati Kabupaten Jayapura. Haleluya. Bukan hanya doa, kerja-kerja luar biasa untuk suara. Hari ini saya jadi bupati Kabupaten Jayapura. Terima kasih untuk gereja yang besar, gereja yang hari ini melahirkan saya, dan hari ini saya bisa menjadi berkat untuk semua masyarakat di Kabupaten Jayapura. Amin. Kita sudah menjadi berkat untuk Papua yang besar, dan hari ini Tuhan bilang turun dulu di bawahnya. Sudah kita turun. Jadi sebagai kader gereja saya bangga bisa ada di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, pendeta-pendeta, bahwa seluruh gereja-gereja yang ada di Kabupaten Jayapura yang masih dibangun 50%, 70%, 80%, 20% itu kami pemerintah akan selesaikan. Jadi jemaat itu hanya terima kunci. Luar biasa. Karena seringkali ketua panitia itu kalau ada dalam gereja itu pasti jadi sorotan setiap saat. Dia sekerja benar, salah, apalagi salah, itu lebih salah lagi. Karena saya sudah berapa kali jadi ketua panitia di beberapa pembangunan gereja, jadi yang benar saja salah, apalagi yang salah. Jadi Bapak Ibu khususnya di gereja ini, kalau ada gereja-gereja saya sudah lihat, kepada tidak saya sudah ini kesempatan sudah benar saya dibangun. Artinya kalau saya tidak melalui panitia itu saya mohon maaf karena ya lebih bagus saya kasih kunci jemaat masuk ke ibadah. Luar biasa. Dan itu semua rumah ibadah sampai ke masjid pun kami lakukan hal yang sama. Karena itu komitmen politik saya dan itu komitmen saya dengan Tuhan. Jadi tidak sekedar kita kerja untuk mencari suara, bukan. Tapi itu komitmen saya jemaat dengan Tuhan. Amin. Itu akan saya lakukan. Sehingga saya mau, karena saya mengerti betul bagaimana ketika kita taruh persembahan, taruh pembangunan untuk gereja, kita bisa hitung satu hari Minggu itu berapa yang terkumpul. Kira-kira di sampai gereja selesai, saya bisa bayangkan kan kami ada dalam jemaat. Itu nomor satu pergumulan saya, bagaimana yang harus saya lakukan sebagai kader gereja yang ada di pemerintahan ini. Kalau kita bicara tanda Injil, tanda perjanjian, kalau kami pemimpin tidak lakukan hal itu sama saja seperti semua bohong. Itulah bagian terpuluhan kami dari pemerintah yang akan saya selesaikan seluruh gereja di atas Kabupaten Jayapura. Supaya jemaatnya bisa fokus untuk hamba Tuhan, pendeta bisa fokus pelayanan. Itu yang saya lakukan, yang akan kami lakukan dalam bulan ke depan setelah PPD perubahan. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya berterima kasih. Saya bangga sekali hari ini sebagai kader gereja Tema Injil hari ini saya ada di depan Bapak Ibu. Berdiri, dukungan doa bentuk saya mulai dari karakter dari kecil. Untuk hidup takut Tuhan, itu saya pegang sampai hari ini. Saya dulu dilarang tidak boleh makan pinang, tidak boleh merokok. Itu tegas setnya guru-guru Sulawesi. Dan itu saya pegang sampai hari ini. Saya tidak pernah sentuh minuman sampai hari ini. Saya tidak pernah makan pinang sampai hari ini.
Saya tidak pernah merokok sampai lagi. Haleluya. Gereja ini telah membentuk saya ke karakter itu. Ini syarat juga pada saya punya generasi dari saya. Ya, gereja ini sudah tentukan. Harus kita kuat untuk itu. Dulu orang bilang Lukas itu tidak bisa bikin apa-apa. Tapi hari ini bikin, tidak mungkin bikin orang lain lagi. Beliau sudah tahu standar nilai paling tinggi. Jadi mau naik itu harus orang lebih dari dia lagi. Karena beliau sudah taruh standar tinggi sekali. Taruh standar itu susah. Karena orang yang mau masuk ganti harus lebih hebat lagi untuk bangun yang sama seperti beliau lakukan. Nah, ini nilai-nilai yang harus ada pada kami hari ini. Sekali lagi, kami tetap ada di sini dengan saya punya moto saya sangat jelas bahwa kasih mempersatukan perbedaan. Karena hanya dengan kasih saya yakin bahwa Kabupaten Jayapura saya bisa ubah. Tidak dengan kepandaian dan kepintaran, tapi hanya dengan kasih. Karena saya sadar betul, saya biasa bunuh babi, saya kasih bersih, saya potong, saya bakar batu, dan saya bisa kasih makan banyak orang. Budaya itu bisa akan lakukan di Kabupaten Jayapura. Semua orang harus bisa menikmati, semua orang harus bisa makan. Wah, itu baru ya, kepala suku yang bisa jelas. Sekali lagi terima kasih untuk gereja besar ini yang membentuk saya menjadi karakter pemimpin yang hebat hari ini. Terima kasih. Hari ini saya ada di sini sebagai bupati tapi juga sebagai kader gereja lainnya. Terima kasih untuk dukungan doa, suara, semangat spiritual selalu berikan kepada saya dan juga teman-teman saya dalam kader gereja. Kami ada untuk semua gereja-gereja lain di Selatan Papua ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Jayapura. Agenda rapat kerja Sinode ketiga dengan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Apa yang bisa saya lakukan sebagai kader gereja? Saya pasti akan membuka diri untuk gereja datang bicara dengan saya. Pimpinan gereja yang ada di Kabupaten Jayapura bisa datang bicara dengan saya. Jadi apa yang saya bisa memahami apa visi misi gereja di depan, apa harus gereja bisa masuk, ya pemerintah bisa ikut masuk dalam mendukung program gereja. Nah, itu sedikit saya sampaikan dan sekarang atas nama pemerintah Kabupaten Jayapura saya menutup rapat kerja Sinode. Ya, kami juga persilakan Bapak Ketua Sinode Gereja Kemajuan di Tanah Papua boleh mendampingi Bapak Bupati untuk menutup acara ditandai dengan penambuhan pipa. Kami juga mempersilakan penasihat Gereja King di Tanah Papua dengan penuh kasih Bapak Setiemo SHMA. Kami persilakan akan bersama-sama juga kaum intelektual Gereja King di Tanah Papua. Kami persilakan salah satu dari Dewan Terhormat NRP boleh maju ke depan. Dan juga kami persilakan tentunya Ketua Panitia Pelaksana Rapat Kerja 3 juga boleh bersama-sama. Ya. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas semua karya Tuhan, secara resmi kami menutupi acara hari ini. Wah.